Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ivana Prima Renata dengan NIM H1C023048. Halo, perkenalkan nama saya Laila Nuraini dengan NIM H1C023020. Halo, perkenalkan saya Roshida Mustikaji dengan NIM H1C023044. Halo, perkenalkan nama aku Amelia Francisca dengan NIM H1C023063. Halo, aku Raihans Nur Amia Syafi'i, NIM H1C023052. Untuk yang pertama, aku Ivana dan Roshida akan menjelaskan tentang luka terbuka, di mana luka terbuka sendiri memiliki 6 macam jenis. Yang pertama ada luka lecet, lalu luka robek, ada luka bakar, luka sayat, luka tusuk, dan yang terakhir luka terkoyak. Untuk yang pertama ada luka lecet, di mana luka lecet sendiri merupakan luka terbuka yang tidak mengalami pendarahan yang akan berakibat fatal, di mana luka lecet bisa terjadi dengan mudah akibat jatuh atau karena gesekan dengan permukaan yang kasar. Nah, untuk cara penanganan pada luka lecet tersendiri, karena pada contoh luka lecet tidak mengalami pendarahan atau tidak berakibat fatal, maka langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah membersihkan luka pada air mengalir atau bisa menggunakan larutan NaCl. Setelah sudah bisa dipastikan tidak ada benda asing seperti kerikil atau debu pada bagian gores, langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah memberi betadine atau rifanol di bagian pinggir gores, bukan pada goresnya. Pemberian betadine dan rifanol di bagian pinggir gores dapat diberikan dengan menggunakan kasa steril. Karena luka lecet bukan merupakan luka besar, maka tidak diperlukan pembalutan untuk menangani luka lecet. Luka robek merupakan luka besar yang menimbulkan pendarahan dan perlu dilakukan pembalutan untuk menghindari infeksi yang dapat terkontaminasikan lukanya. Luka robek dapat terjadi karena terjatuh atau terkena benda tajam seperti pisau, pecahan kaca, dan lain-lain. Untuk cara penanganan pada luka robek, yang pertama dapat memperhatikan pendarahan, apakah pendarahan itu aktif atau tidak. Bila aktif, tekan pendarahan di bagian yang keluar darah seperti pada contoh di video atau yang biasa kita kenal dengan TTI. Tekan, tinggikan, istirahatkan. Setelah itu, bersihkan luka dengan air mengalir sampai kerikil atau tanah atau kotoran pada luka hilang. Lalu gunakan betadine atau rifanol pada pinggir luka. Seperti pada penanganan luka lecet, pemberian rifanol pada pinggir luka harus menggunakan kasa steril. Karena luka robek merupakan luka besar yang perlu dilakukan pembalutan untuk menghindari infeksi, maka langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah menutup luka dengan kasa steril sesuai dengan ukuran luka. Luka yang sudah tertutup dengan kasa steril selanjutnya dibalut dengan kasa gulung atau mitela. Jika tidak ada keduanya, kita bisa menggunakan kerudung, kain atau bahan lainnya yang sekiranya dapat menutup luka dan dapat mengurangi pendarahan agar tidak bertambah parah. Luka bakar merupakan kerusakan pada kulit atau jaringan dalam yang disebabkan oleh sinar matahari, cairan panas, api, listrik, atau bahan kimia. Cara penanganan luka bakar cukup dialirkan dengan air mengalir atau kompres dingin sampai lukanya menenang. Selanjutnya, perlu mendapatkan pemeriksaan medis agar dapat diberi salep atau obat keluar yang akan disarankan. Lalu yang terakhir ada luka sayat, luka tusuk, dan luka terkoyak, di mana luka-luka tersebut dikarenakan oleh benda tajam dan kecelakaan. Pada luka-luka yang ringan tanpa adanya pendarahan, tidak memerlukan teknik pembalutan. Namun, jika luka sudah besar dan dalam dan menimbulkan pendarahan yang cukup parah, perlu dilakukan pembalutan. Untuk luka yang sudah tertusuk dan terkoyak, perlu mendapatkan perawatan medis karena dibutuhkan tindak penjahitan. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai luka tertutup dan bagaimana cara menangani luka tertutup itu. Luka tertutup adalah luka yang tidak terekspos di luar, di mana luka tertutup ini biasanya dikenai oleh benturan benda yang keras ataupun benda yang tumpul. Nah, akibat dari benturan tersebut, maka kulit dari tubuh itu mengalami lebam ataupun bengkak.
berbeda dari luka terbuka, luka tertutup ini pada bagian kulit terluarnya atau epidermis dari kulit kita ini masih tetap terlihat utuh. Dan bagaimana sih cara menangani dari luka tertutup ini? Yuk kita simak. Di sini kami akan memperagakan cara menangani luka lebam. Di sini ada alat dan bahan yang dibutuhkan untuk menangani luka lebam. Cara menangani luka lebam, kita menggunakan metode RICE. Yang pertama ada rest, yaitu istirahatkan dengan posisi seperti ini. Setelahnya ada ice, kita siapkan es batu yang dibalut menggunakan kain atau handuk. Setelah itu kompres. Kita taruh es batu pada luka lebam, bukan di sampingnya tetapi di lukanya. Karena kita mengompres selama 15-20 menit, kita balut menggunakan mitela. Setelah itu, yang terakhir adalah elevation, yaitu diangkat. Setelahnya kita akan menunggu 15-20 menit. Setelah itu penanganan selesai. Cara melakukan firefighter carry. Jika korban dalam posisi tidur, maka rapatkan terlebih dahulu kedua kaki korban. Kemudian, bagian kedua telapak kakinya ditahan dengan kaki kita. Kemudian, pegang tangan korban dan tarik untuk berdirikan korban. Setelah berdiri, tangan penolong masuk di antara kedua kaki korban dan tangan korban dirangkulkan pada bagian punggung si penolong. Setelah itu, tangan kanan korban didekatkan pada kakinya dan digenggam oleh satu tangan penolong. Kemudian, angkat korban. Bawa ke tempat aman, kemudian turunkan kembali secara perlahan jika telah sampai. Cara melakukan honeymoon carry. Pertama, jika korban dalam posisi tidur, maka diberdirikan terlebih dahulu. Setelah itu, kedua tangan korban dirangkulkan pada pundak penolong. Kemudian penolong siap mengangkat dengan satu tangan menahan punggung dan satu tangan lainnya menahan siku lutut. Kemudian angkat korban dan bawa korban ke tempat yang aman. Cara melakukan piggyback carry. Pertama, berdirikan korban. Dapat dengan cara kedua tangan korban digabungkan pada dada. Kemudian dudukkan korban dan tahan di bagian punggungnya dengan kaki penolong. Kemudian kedua tangan penolong masuk melalui sela-sela siku ketiak dan menggenggam tangan korban. Kemudian angkat korban hingga berdiri. Setelah itu, rangkulkan kedua tangan korban pada pundak penolong dan angkat korban dengan cara mengangkat bagian bokong korban. Mengangkat korban dengan 2 orang. 1 orang untuk mengangkat tubuh bagian atas dan 1 orang mengangkat kaki. Pertama, gabungkan tangan korban di dada, kemudian dudukkan korban. Kemudian, kedua tangan penolong masuk melalui sela ketiak dan menggenggam tangan korban. Kemudian, satu penolong lainnya memegang kaki korban di antara kedua kakinya dengan membelakangi korban. Posisi kaki penolong setengah jongkok. Kemudian, angkat bersamaan dan bawa ke tempat yang aman. Setelah sampai, turunkan secara perlahan. Membuat tanduk. Yang dibutuhkan adalah 2 tongkat dan juga 2 kaos. Cara membuatnya yaitu dengan memasukkan tongkat pada kaos. Tongkat masuk melalui lubang kaos bagian bawah dan juga 2 lubang tangan. Setelah itu, rapikan seperti berbentuk tanduk. Mengangkat korban dengan 3 orang. 1 penolong mengangkat bagian kepala dan punggung. 1 penolong mengangkat bagian pinggang dan bokong. 1 penolong lainnya mengangkat bagian kaki korban. Ketiga penolong bergerak bersamaan. Hitungan 1, memposisikan tangan penolong ke badan korban dengan posisi kaki penolong setengah jongkok. Hitungan 2, mengangkat sampai lutut dan menempelkannya pada tubuh si penolong agar aman. Hitungan ketiga, mengangkat korban dan membawanya ke tempat yang aman.